Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Pertama-tama mari kita kenalan, karena ini adalah pertama kalinya kita berinteraksi, walaupun secara tidak langsung kita tidak pernah bertemu di dalam suatu acara seperti itu. Nah, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita akan belajar bareng mengenai mata pelajaran yang saya ajar, tetapi lewat video. Nah, jangan lupa kalau misalkan keluar rumah selalu pakai masker dan berdoa semoga pandemi ini cepat beres, karena kita kan pasti semuanya berharap ingin belajar di sekolah, ketemu teman-teman dan lain sebagainya. Nah, kembali lagi ke perkenalan ya. Jadi nama saya adalah Meliana Siti Nuraini, biasa dipanggil sama anak-anak itu adalah Kameli, kalau enggak juga Bu Meli. Nah, terserah kalian aja mau panggil apapun senyamannya. Nah, lalu di SMK Kusuma Bangsa SD ini saya sebagai staf tata usaha sekaligus mengajar pelajaran kearsipan, komunikasi bisnis, dan otomatisasi tata kelola keuangan. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai kearsipan, khususnya untuk kelas 10 TKP 1 dan 10 TKP 2 di SMK KBY. Jangan lupa siapkan buku dan pulpen, karena nanti akan ada catatan-catatan yang wajib banget dicatat. Dan kalau misalkan ada pertanyaan, silakan kalian jawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Lalu untuk absen, silahkan absen di kolom komentar YouTube dengan cara ketik nama, kelas, dan kesimpulan sedikit aja. Jadi apa yang kalian dapat dari video yang kita tonton bareng-bareng nanti, kayak gitu. Semangat selalu! Oke semuanya, seperti yang sebelumnya disampaikan bahwa pada minggu kali ini kita akan belajar mengenai arsip dan kearsipan. Nah, pelajaran ini dikhususkan untuk kelas 10 otomatisasi tata kelola perkantoran di SMK Kusuma Bangsa SD. Nah, lalu apa aja sih yang mau kita pelajari pada materi arsip dan kearsipan ini? Langsung saja, pada materi pertama itu kita akan mempelajari mengenai pengertian dari arsip dan kearsipannya. Yang kedua, itu kita akan belajar mengenai dokumen, pustaka, dan warkat. Nanti ini dijelaskan apa pengertiannya dan seperti apa contohnya, lalu apa aja sih perbedaannya, kayak gitu. Lalu nomor 3, jenis-jenis arsip. Nah, jenis-jenis arsip itu banyak banget, jadi kita akan bahas pada minggu kali ini. Lalu yang terakhir kita akan belajar mengenai asas desentralisasi dan sentralisasi dan asas gabungan, kayak gitu. Oke, langsung saja kita ke pembahasan yang pertama, yaitu mengenai arti atau pengertian dari arsip dan kearsipan. Nah, sebelumnya kakak mau tanya nih, menurut kalian apa itu arsip? Kayak gimana sih arsip tuh atau kearsipan? Emangnya beda arsip dan kearsipan? Nah, coba silakan pikirkan oleh kalian apa itu arsip atau kearsipan. Nah, untuk menambah wawasan, kakak akan melampirkan foto-foto dari clue sebagai clue dari arsip dan kearsipan ini. Silakan disimak baik-baik ya. Ada 4 gambar, silahkan kalian lihat baik-baik dan identifikasi bahwa apa hubungannya buku, kertas, lemari dengan arsip dan kearsipan. Oke, kalau sudah memegang kata kunci apa arti dari arsip dan kearsipan, kita akan lanjut ke materi yang selanjutnya.
Oke, baik, langsung saja kita menuju ke pengertian arsip dan kearsipan. Nah, yang pertama, pengertian arsip adalah kumpulan warkat yang disimpan secara teratur, berencana, dan mempunyai suatu kegunaan agar setiap kali diperlukan cepat ditemukan kembali. Itu adalah pengertian arsip. Nah, arsip ini berupa kumpulan warkat. Nah, warkat itu apa sih? Pasti masih ada yang bingung loh. Kalau misalkan ada yang udah tahu pengertian dari warkat, kalian hebat. Untuk pengertian warkat akan kita bahas di slide berikutnya. Lalu yang kedua, ada pengertian dari kearsipan. Kearsipan adalah suatu kegiatan pengaturan dari penyimpanan arsip dengan menggunakan sistem tertentu secara sistematis sehingga apabila arsip tersebut diperlukan dapat dengan mudah dan cepat ditemukan. Nah, jadi kesimpulannya, arsip itu adalah kumpulan kertas atau kumpulan dokumen atau juga kumpulan warkat. Nah, sedangkan kearsipan itu adalah tata cara penyimpanan warkat yang tadi dikumpulkan. Seperti itu. Paham dong? Pasti paham. Nah, kearsipan juga meliputi beberapa tahap. Yang pertama ada namanya tahap penerimaan. Lalu yang kedua ada tahap pencatatan. Nah, jadi di tahap penerimaan ini kita menerima surat kayak gitu-gitu. Lalu di tahap pencatatan kita mencatat semua surat atau dokumen yang masuk ke kita atau yang keluar juga kita catat tentunya. Lalu ada proses pengiriman atau distribusi. Contohnya, kalau misalkan kita mau mengirimkan surat, kita membuat surat. Lalu pasti di surat itu akan kita kirimkan dong. Nah, ini pun termasuk ke dalam kearsipannya. Lalu yang keempat ada penyingkiran. Nah, di tahap ini kumpulan warkat atau surat yang sudah lama misalkan atau dokumen-dokumen lain yang sudah lama itu perlu kita singkirkan atau perlu kita mutasikan. Seperti itu biar datanya tidak terlalu numpuk di kantor kita. Lalu yang terakhir ada pemusnahan. Nah, untuk tahap pemusnahan ini berlaku bagi dokumen-dokumen yang memang sudah tidak berguna lagi gitu loh, yang harus dimusnahkan. Nah, cara pemusnahan ini ada beberapa cara. Contohnya, dimusnahkan dengan cara dibakar atau dimusnahkan dengan cara dipotong oleh mesin pemotong kertas. Nanti akan ada contohnya kayak gini, mesin pemotong kertas. Oke, baik, selanjutnya pada slide ini kita akan membahas mengenai perbedaan arsip, kearsipan, dan arsiparis. Nah, jadi di slide ini akan lebih dijelaskan lagi ya. Semoga mari simak bareng-bareng biar kita semua paham. Nah, yang pertama, arsip. Arsip adalah berupa lembaran atau surat ataupun warkat atau juga dokumen kayak gitu. Nanti gambarnya contohnya seperti ini ya untuk arsip. Nah, sesuai dengan gambar, arsip ini berupa lembaran gitu, hanya berupa lembaran-lembaran yang belum dibukukan, seperti itu. Jadi masih hanya satu lembar, dua lembar, pokoknya terpisah-pisah dan tercecer. Itu namanya arsip. Nah, kertas-kertas itu juga bukan sembarang kertas, tetapi kertas itu memiliki arti penting atau ada nilai gunanya gitu loh. Contohnya kertas surat atau itu kertas dokumen seperti ijazah, SKHUN ataupun akte kalian dan kartu keluarga dan masih banyak lagi. Itu adalah arsip ya. Nah, next itu ada kearsipan. Nah, seperti yang sebelumnya disampaikan, kearsipan itu adalah sistem atau tata cara penyimpanan arsip tersebut sesuai dengan prosedur. Nah, prosedurnya apa aja sih? Nah, dalam kearsipan ini ada 5 sistem penyimpanan. Yang pertama, kearsipan penyimpanan sistem abjad, sistem tanggal, sistem wilayah, sistem subjek. Nah, itu adalah 5 sistem penyimpanan kearsipan ya. Kita akan membahas
kelima sistem tersebut pada minggu-minggu berikutnya. Lalu yang terakhir ini ada arsiparis. Nah, tadi arsip adalah lembarannya atau yang mau kita arsipkan. Lalu kearsipan adalah tata cara penyimpanan arsip tersebut. Dan arsiparis itu adalah orang yang melakukan kegiatan kearsipan. Kayak gitu. Jadi nanti kan kita akan belajar mengenai kearsipan. Nah, kita yang belajarnya itu atau yang melaksanakan penyimpanan kearsipan tersebut adalah arsiparis. Jadi nanti kita akan menjadi arsiparis kayak gitu. Oke, setelah tadi kita membahas mengenai pengertian arsip dan kearsipan, sekarang kita next ke slide yang berikutnya, yaitu mengenai tujuan kearsipan. Jadi apa aja sih tujuan kearsipan tuh? Emang arsip itu buat apa kayak gitu? Yang pertama, kearsipan dilaksanakan agar terpelihara dengan baik, aman, dan teratur. Nah, apa sih yang terpelihara dengan baiknya itu? Itu adalah kumpulan arsip. Yang kayak tadi, dokumen, warkat, atau surat-surat gitu. Langsung saja ke tujuan yang nomor 2, yaitu agar mudah menemukan kembali dengan cepat. Nah, ini benar banget karena kearsipan ini adalah suatu sistem penyimpanan arsip yang mana di dalamnya itu sangat-sangat detail gitu loh. Jadi gampang banget kalau misalkan kita mau menemukan arsip seperti itu. Misalkan kita mau nyari arsip yang tahun 2019, yang tahun kemarin, itu pasti bakalan ada karena disimpan dengan penyimpanan kearsipan. Jadi teratur banget. Nah, untuk apa sih Kak sebenarnya penyimpanan kearsipan ini? Nanti akan kita bahas di minggu selanjutnya ya. Tujuan kearsipan yang ketiga adalah menghemat tempat penyimpanan. Nah, ini bener banget. Coba bayangkan, kalau misalkan arsip atau surat dari pihak lain yang kita terima, lalu kita asal berceceran ditaruh di mana-mana, itu kan pasti tempatnya juga kayak nggak terawat, kumuh, dan lain sebagainya. Terus pasti makan tempat yang banyak. Nah, tujuan kearsipan ini adalah untuk menghemat tempat penyimpanan kayak gitu. Nah, untuk ini kalian bisa dipraktekkan di rumah. Contoh kecil mulai dari buku pelajaran kalian nih. Gimana kabar? Coba lihat, tengok sekitar kamar kalian. Tempat buku kalian kayak gimana tuh? Apakah masih berantakan ataukah udah rapi? Nah, kalau yang udah rapi berarti alhamdulillah bagus banget. Itu tandanya kalian sudah menerapkan ilmu sedikit dari sistem kearsipan kayak gitu. Lalu next ke tujuan nomor 4, yaitu menjaga kelestarian arsip. Nah, kalau misalkan kita sudah menyimpan arsip di tempat yang seharusnya, otomatis si arsip itu akan terjaga kelestariannya. Jadi gak akan hancur, gak akan robek-robek, gak akan kebasahan, kehujanan, dan lain sebagainya. Gak akan dimakan rayap. Itu yang paling penting. Next, tujuan yang terakhir adalah menjaga kerahasiaan arsip. Nah, ini bener banget. Coba, kalau misalkan kita nyatet buku diary itu kan penting banget. Kalau ditaruhnya di mana-mana, itu kan pasti ada aja nih orang yang berusaha buat baca isi diary kita. Karena sifat manusia itu adalah penasaran kayak gitu. Nah, itu adalah tujuan kearsipan. Jadi menjaga kerahasiaan arsip. Kita akan membahas mengenai pengertian dokumen. Jadi, dokumen itu adalah suatu yang tertulis dan tercetak yang dapat digunakan untuk bukti atau keterangan. Nah, ini ada beberapa contoh gambar-gambar dokumen. Nah, tapi selain yang tampil pada slide kali ini, dokumen yang real dalam kehidupan nyata kita semua, itu contohnya seperti kalian juga pasti punya. Yang pertama, akta lahir. Yang kedua, ijazah atau SKHUN. Lalu ada lagi surat keterangan kelakuan baik dari sekolah, atau juga surat keterangan kelakuan baik itu juga bisa disebut sebagai dokumen ataupun warkat seperti itu. Lalu yang selanjutnya ada kayak kartu keluarga. Nah, pokoknya dokumen-dokumen penting seperti itu
yang bisa dijadikan bukti atau keterangan. Itu adalah arsip yang penting. Lalu selanjutnya, itu kita akan membahas mengenai warkat. Warkat, apa itu warkat? Nah, udah muncul. Dalam arti luasnya, merupakan setiap informasi tertulis, tercetak, atau bergambar. Contohnya seperti surat-suratan, catatan-catatan, perhitungan-perhitungan, grafis-grafis, ataupun gambar-gambar. Nah, tetapi yang masih memiliki kegunaan sebagai bahan informasi dan ingatan bagi organisasi. Lalu, pengertian warkat menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, warkat adalah surat atau isi surat. Nah, seperti yang sebelumnya disebutkan, kayak surat keterangan kelakuan baik itu juga bisa termasuk ke dalam warkat. Ini contohnya. Jadi, bedanya warkat dengan dokumen itu apa? Ayo, silahkan simpulkan, lalu catat. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai pengertian dari pustaka. Nah, pustaka ini apakah ada yang udah pernah dengar? Pasti ya, pustaka. Dengar-dengar pustaka, pasti nyambungnya ke daftar pustaka. Nah, pasti di SMP atau di MTS-nya pernah membuat laporan. Terus, belakangnya harus ada daftar pustaka. Nah, bisa jadi itu adalah pustaka yang mau kita bahas. Langsung aja kita cek pengertiannya. Oke, jadi menurut WJS Porwadarminta dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang dimaksud dengan pustaka adalah kitab, buku, kitab primbon, atau tempat persediaan buku-buku untuk dibaca atau kumpulan buku-buku. Nah, betul banget apa yang kalian pikirkan, bahwa pustaka adalah sumber-sumber buku. Nah, kan kalau misalkan bikin laporan harus ada daftar pustaka. Nah, tentu saja si laporan itu harus merujuk ke dalam sumbernya gitu. Dari mana sih kata-kata ini, seperti itu. Jadi pustaka di sini adalah buku-buku yang bermanfaat bagi kita mengerjakan sesuatu hal yang lain. Contohnya seperti laporan. Nah, ini adalah contohnya. Nah, ini daftar pustaka. Ini biasanya pasti kalian udah pernah ada yang lihat. Berarti bagus kalau udah ada yang pernah lihat. Kalau belum, kita lihat bareng-bareng ya. Ini contoh dari daftar pustaka di belakang laporan. Biasanya ini adanya di belakang laporan. Kayak gitu. Lalu selanjutnya ada clipping. Ntar minum dulu. Oke. Jadi apa itu clipping? Pasti udah nggak asing kan sama yang namanya clipping, atau bahkan apakah di antara kalian ada yang udah pernah bikin? Bagus banget kalau udah pernah bikin. Nah, jadi clipping ini adalah seni dalam memanfaatkan koran bekas ataupun koran baru dengan cara memotong berita atau artikel yang ada di korannya, majalah yang berguna bagi kehidupan sehari-hari dan lain sebagainya, untuk kemudian ditempelkan di kertas baru. Nah, ini adalah pengertian dari clippingnya. Atau bisa juga clipping ini kan kita tuh caranya ngegunting-gunting, terus ditempel-tempel dan dibagus-bagusin biar menarik gitu kan. Iya, itu banget. Itu clipping. Ini contohnya. Nah, cocok banget kan? Ya, ditempel-tempel, digunting, terus direka-reka biar menarik kayak gitu. Nah, ini contoh dari korannya. Lucu banget. Kalian juga boleh nih bikin clipping mengenai kearsipan. Jadi dari pengertian arsip kayak gimana, apa aja arsip-arsip itu, kayak gitu. Kalian juga bisa bikin, boleh. Oke, alhamdulillahirrahmanirrahim. Untuk pertemuan minggu ini kita udah beres. Jadi jangan lupa dicatat yang penting-pentingnya di modul kalian atau di buku kalian, gak apa-apa. Lalu untuk absen itu bukan di grup WA atau bukan di Japri, melainkan ditulis di kolom komentar. Nah, caranya kalian tinggal ketik nama dan kelas kalian aja. Udah, absen, silakan. Nah, jangan lupa diklik like, subscribe, dan terus pantengin channel Kusbas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.